Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat sempat dan juga nikmat iman dan Islam, sehingga kita mampu untuk hadir di majelis ilmu ini dalam rangka mengupgrade, ya, menambah keilmuan keislaman kita agar lebih paham dan mudah-mudahan nantinya kita bisa menjalankan ibadah dengan maksimal sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pembahasan kali ini masih di bab yang sama dengan yang kemarin tentang hak suami, ya. Masya Allah, ini luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu seandainya manusia dibolehkan sujud terhadap manusia, itu maka Rasulullah itu menyuruh para istri sujud kepada suaminya. Wah, luar biasa, ya. Maka ada salah satu kisah ini, seorang suami istri ketika istrinya ditinggal oleh suaminya, itu istrinya dikasih kabar, ya fulanah, ibumu sakit. Apa jawabnya? Maaf, waktu suami saya pergi saya belum izin. Oh, utusan kembali pulang. Kemudian besoknya datang lagi. Ini ibu kamu sakitnya tambah parah. Jawabannya apa? Maaf, suami saya belum pulang dan saya belum izin suami saya. Kemudian beberapa hari kemudian datang lagi. Ini tolong terakhir kalinya, ibumu sudah meninggal, tolong dijenguk. Apa jawabnya? Sama, maaf, suami saya belum pulang dan saya belum mendapatkan izin. Masya Allah. Sampai utusan ini jengkel dan mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab apa? Nah, karena didikan orang tua terhadap anak ini, taatnya anak ini terhadap suaminya mengakibatkan si ibu tadi itu dimasukkan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kalau salah dikoreksi Ustaz. Ini sebuah kisah yang mengibaratkan atau yang mengisahkan tentang sebuah kesetiaan seorang istri terhadap suaminya, sampai-sampai membuat hadiah, memberikan hadiah kepada seorang ibu masuk ke dalam surga. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, monggo kita simak pembahasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan para ibu-ibu yang ada di rumah bisa memperhatikan, atau yang di masjid ini lebih-lebih, ya, agar kita lebih bisa taat lagi kepada suaminya, dan juga para suami bisa perhatikan, nanti bisa diajarkan kepada istrinya, anak-anak perempuannya, atau mungkin sahabat, tetangga, dan murid-muridnya kalau punya murid. Langsung saja kepada beliau Ustaz Dr. Muhammad Hambal Safwan LC MPDI, waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadits Muawiyah radhiyallahu anhu
may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa hadir di majelis ilmu ini untuk mencari bekal dalam kehidupan ini, baik bekal dalam mencari nafkah, termasuk juga bekal dalam berkeluarga. Karena dalam Islam sumber ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu makana fi qala haddatsana. Ilmu itu adalah yang di dalamnya ada qala Allah berfirman begini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita seperti ini. Ya. Ilmu ini sangat kita butuhkan, terlebih ilmu yang membimbing kita dalam membangun rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, ya. Karena pernikahan itu adalah ibadah yang terpanjang. Kalau sholat paling cuman berapa menit, haji cuman berapa hari, ya. Tapi pernikahan ini adalah adalah ibadah yang terpanjang. Sejak seseorang melafadzkan qabiltu nikah, aku menerima untuk menikahinya, ya, maka sejak saat itu semua sudah berubah, ya. Hubungan yang awalnya tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada hubungan darah, menjadi orang yang paling terdekat, menggantikan kedekatan seseorang dengan orang tuanya, ya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan ridho suami itu menjadi kunci bagi kebahagiaan seorang wanita di dunia dan di akhirat, ya. Ridho suami ini kunci, ya. Ketika suami ridho, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surganya. Jadi ketika seorang laki-laki itu menerima akad menikahi seorang wanita, maka dia sudah menanggung dunia akhirat wanita tersebut. Maka dituntut untuk adanya ketaatan ini dan menjalani kehidupan rumah tangga ini. Tujuannya adalah agar menjadi pasangan yang abadi. Karena nanti kalau sama-sama soleh, maka akan saling mengkatrol kedudukannya. Jadi kalau seorang istri memiliki suami yang soleh, maka bersyukurlah, karena dia akan nanti mengkatrol. Kalau surga dia itu di tengah-tengah, suaminya di surga paling atas, dia akan mengkatrol, ya. Suaminya akan mengkatrol. Demikian juga seorang suami ketika mendapatkan istri yang sangat soleha, bersyukurlah, karena boleh jadi surga dia masih tengah atau bawah. Surga istrinya tinggi, maka istrinya yang mengkatrol dia, saling mengkatrol, ya. Maka hubungan percintaan yang paling sejati itu adalah pernikahan yang dibangun di atas ketakwaan. Dibangun di atas ketakwaan, dijalani, dibimbing di atas ketakwaan, ya. Kenapa? Karena itu yang menjadi ikatan terkuat, menjadikan seorang selalu bersatu nanti. Al-akhillah yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Dua orang yang saling mencintai itu nanti pada hari kiamat itu berubah jadi musuh, saling memusuhi, saling menarik, maksudnya menuntut, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang membangun hubungannya di atas ketakwaan, ya.
Maka kita perlu bekal ya. Kita perlu bekal yang banyak untuk mengkawal pernikahan ini. Karena setan itu tidak pernah diem. Karena target utama dia, sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan kemarin itu, target utama itu adalah membuat masalah keluarga. Kenapa? Karena kalau ada masalah keluarga, keluarganya itu retak, maka anaknya juga akan kocar-kacir, ya, berantakan, nggak terdidik. Ya, kayak ketika ada yang melaporkan, setan melaporkan kepada iblis, saya sudah ganggu fulan begini-begini. Ya, dia jawab mafa'alta syai'an, itu belum ada apa-apanya itu. Tapi ketika ada setan yang melapor, saya berhasil memberantakkan rumah tangga si fulan. Ya, saya tidak tinggalkan kecuali dia sudah berpisah. Ya, maka iblis tadi langsung turun mendekati pasukannya ini. Jangan katakan nikmat syaitan anta. Ya, sebaik-baik setan itu ya kamu. Ya, kamu setan yang terbaik. Ya, jadi perlu bekal banyak ya untuk memupuk hubungan percintaan di atas ketakwaan ini. Ya. Kenapa? Karena masalahnya ada saja. Ada yang diuji dengan masalah harta, ada yang diuji dengan masalah penyakit, ada yang diuji dengan masalah sifat pasangannya. Ya. Gak ada keluarga yang bebas dari ujian. Ya. Kenapa? Karena dunia nggak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya di sinetron, nikmat gitu. Kenyataannya nggak ada yang sempurna itu. Sempurnanya nanti di akhirat. Ya. Jadi kita dituntut untuk bersabar. Ya. Suami dituntut bersabar dengan kekurangan istrinya, istri dituntut bersabar dengan kekurangan suaminya. Baru itu akan kekal, selamat. Ya. Jadi perlu waktu sebentar untuk bersabar. Kalau suamimu hari ini itu jelek, ya, bersabar. Ya. Nanti kalau sudah pindah ke surga, suamimu menjadi orang yang paling cakep itu, karena di surga nggak ada yang jelek. Ya. Kalau suamimu hari ini miskin, ya, sabar. Ya, itu hanya sebentar. Kalau nanti surga kaya semua itu. Demikian juga sebaliknya, kalau istrimu hari ini jelek, itu memang takdirnya sudah itu, kamu sudah terima di awal kok. Ya. Nanti di surga itu lebih paling cantik dari bidadari itu, menjadi ratu bidadari. Ya. Jadi perlu saling menguatkan. Makanya Rasulullah SAW berpesan itu, la taghdab, jangan mudah emosi, jangan mudah marah. Ya. Ya. Kalau marah ada masalah mungkin keluar sebentar. Ya. Seperti Ali bin Abi Thalib ada masalah, keluar tidur di masjid. Ya. Nanti hilang masalahnya, balik lagi, dingin lagi, seperti itu. Jadi perlu kerjasama dua belah pihak. Perlu saling menyabarkan, perlu saling menasihati, dan keduanya harus saling kerjasama. Meskipun ya, tugas mencari nafkah materi itu adalah tugas suami, tapi istri yang baik itu adalah istri yang kalau dia punya kelebihan, mungkin Allah takdirkan dia ini anak orang kaya, dia bisa bantu tugas suami tersebut menutupi. Ya. Bukan harta, bukan uangmu, uangku, uangku ya uangku saja. Ya, kan kebanyakan wanita kan seperti itu. Ya. Tapi jadilah seperti Khadijah. Ya. Jadilah seperti Khadijah. Khadijah itu istri yang paling selalu disebut-sebut Rasulullah SAW. Ya, sampai para istrinya ini cemburu. Aisyah mengatakan tidak ada wanita dari istri yang Rasulullah yang paling aku cemburui melebihi Khadijah. Karena Rasulullah SAW selalu nyebut-nyebut Khadijah terus.
Sampai aku katakan, ya Rasulullah, kayak nggak ada wanita lain di dunia ini selain Khadijah ya Rasulullah. Ya. Sampai Aisyah katakan seperti itu. Dia katakan, ya Rasulullah, Allah sudah mengganti Khadijah dengan yang wanita yang lebih baik. Maksudnya lebih muda. Seperti Aisyah kan lebih muda. Ya, lebih banyak, jumlahnya lebih banyak. Tapi kenapa engkau masih menyebut-nyebut Khadijah? Ya. Maka Rasulullah SAW kemudian beliau mengatakan, ya, Rasulullah mengatakan, qad amanat bi idh kafara bin nas wa saddaqatni idh kadzdzabani an-nas wa wasadni bimaliha id haramani an-nas wa razaqani Allahu auladaha wa haramani auladan nas. Ya. Kenapa Rasulullah SAW betul-betul cinta kepada Khadijah, tak tergantikan? Beliau katakan Khadijah itu beda daripada yang lain. Ya. Dia pertama kali beriman kepadaku ketika orang-orang kufur denganku. Ya. Ketika orang-orang nggak percaya denganku, Khadijah yang pertama kali membenarkan aku, sadaqatni. Ya. Wawasatni bimaliha, dan dia wanita yang selalu menyuplai aku dengan harta dia. Ketika orang-orang menahan hartanya, tidak mau membantu aku. Itu Khadijah. Ya. Orang terkaya itu waktu itu menerima Rasulullah SAW dan membackup dakwah Rasulullah SAW. Silakan dakwah, ini harta saya. Ya. Jadi sampai seperti itu. Ya. Makanya wanita dalam hadis itu yang sempurna dari laki-laki itu banyak, tapi yang sempurna dari wanita itu sedikit. Ada 4 beliau nyebutkan. Salah satu diantaranya adalah Khadijah. Kenapa? Karena beliau ini bisa tadi, ya, memerangi perasaan dia sebagai seorang wanita. Kadang-kadang wanita cinta pada harta, kemudian pelit dan yang lainnya. Tapi dia bisa menahan itu semua, ya. Membela Rasulullah SAW dengan harta jiwanya. Ketika Rasulullah SAW disakiti, dia datang untuk membela Rasulullah SAW. Nyuplai dengan hartanya ketika Rasulullah SAW kholwat di Ghori Hira, di Gua Hira. Menjelang umur 40 itu kan beliau sering datang ke Gua Hira untuk tahanus, berdiam diri, ya. Dan yang menyiapkan bekalnya itu Khadijah. Ketika Rasulullah SAW pulang ketakutan karena didatangi malaikat Jibril membawa wahyu, yang pertama kali menenangkan itu adalah Khadijah. Ya, diselimuti, ditenangkan. Ya. Rasulullah katakan, saya khawatir dengan diriku. Kata Khadijah, jangan pernah khawatir. Engkau ini orang baik. Engkau memuliakan tamu. Engkau berbuat baik begini, begini, begini. Sehingga Rasulullah SAW tenang. Ya. Jadi itulah tipe seorang wanita yang patut dicontoh, bagaimana dia ini betul-betul melayani, betul-betul menghormati suaminya, menjadikan suaminya ini orang nomor 1, ya. Ini mesti seperti itu seorang istri. Kalau ingin menjadi keluarganya keluarga yang harmonis, ya. Tapi kalau dia membandingkan suaminya dengan orang lain, nah, dia tidak akan tentram. Ya. Kalau dia bisa tadi menjadikan suaminya ini betul-betul hadiah, keridhaannya itu kunci surga dia, itu luar biasa. Makanya seorang istri harus tadi menjaga nama baik suaminya. Jangan dikit-dikit menceritakan kepada orang tuanya, mungkin suami saya begini, bayarannya cuma segini, dia hanya begini. Nah, tapi istri yang solehah itu adalah tadi, dia akan betul-betul memuji, ini karunia Allah terbaik yang Allah berikan kepada dia. Dia akan menyadari kekurangan yang ada itu hanya sebentar, ya. Nanti Allah akan ganti yang lebih baik.
Ya, makanya Rasulullah SAW katakan, ya, beliau katakan tidaklah seorang wanita itu meninggal wa zawjuha anha radin, dan suaminya itu ridho dengan dia, maka kecuali Allah akan masukkan ke dalam jannah. Dalam riwayat yang dibukakan pintu-pintu surga, terserah dia mau lewat pintu yang mana masuk ke dalam surga. Ya kan simpel toh. Ya, artinya wanita itu untuk masuk surga itu sangat mudah. Ya. Dia kalau kemarin sebab wanita itu masuk neraka itu karena mendewakan, menuhankan perasaannya. Ini sebaliknya. Dia lawan perasaannya, menjadikan suaminya ini orang yang karunia terbaik yang Allah hadirkan pada kehidupan dia. Kalau ada kekurangan dia akan tutupi. Ya. Maka akan menjadi orang yang tadi mudah Allah bimbing masuk ke dalam jannah. Ya. Makanya hadis yang kita bahas pada malam hari ini, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidni wa la ta'dhan fi baitihi illa biidni. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita, bagi seorang istri, antasuma wa zawjuha syahidun, tidak halal baginya berpuasa sunnah ketika suaminya ada di rumah, illa biidni, kecuali atas izin suaminya. Ya. Padahal ini untuk ibadah, apalagi untuk orang lain, ya. Jadi segala sesuatu harus dikembalikan kepada suami, ya. Jadi kalau sebelum nikah itu ridullah fi ridul walidain, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Namun ketika menikah, seorang wanita menikah, ini sudah berganti. Ridho Allah itu fi ridho az-zawj, ya. Ridho Allah itu berada dalam ridho suami. Wa sukhtullah, dan kemurkaan Allah itu dalam kemurkaan suami, ya. Tentunya dalam tadi ranah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dalam maksiat. Jadi dalam beribadah saja harus atas izin suami. Wala ta'dzan fi baitihi illa biidni, dan tidaklah, ya, tidak halal bagi seorang wanita tadi itu mengizinkan orang masuk ke dalam rumah suaminya kecuali atas izin suaminya. Artinya suami itu betul-betul dianggap qawam, ya, pemimpin, ya. Jadi baik itu keluarganya, baik itu siapa saja, pokoknya izin suami, ya. Boleh enggak dia masuk ke dalam rumah? Cuma nanti ada pembahasan penjabaran dari Syekh Utsaimin. Ada yang sifatnya itu adalah sudah menjadi hal kebiasaan, enggak ada masalah itu, ya. Ada yang tadi ada penjelasan lebih detail lagi. Jadi inti dari hadis ini adalah menjelaskan kepada kita bahwasanya haqquz zawj ala zawjatihi azim. Hak suami atas istrinya itu sangat besar sekali. Wa ta'atu fi ghairi maksiatillahi ta'ala lazima. Taat kepada suami dalam hal yang tidak maksiat itu suatu yang lazim, wajib, sangat ditekankan, ya. Karena apa? Karena tadi suami sudah tadi menanggung semua, ya. Dunia akhirat dia tanggung. Makanya Rasulullah SAW itu dalam hadis yang kemarin kita sampaikan, ya, kalau seandainya seorang itu boleh sujud kepada manusia, aku akan perintahkan wanita itu sujud kepada suaminya karena besarnya haknya. Kalau seandainya suaminya itu penuh luka, kemudian seorang istrinya itu menjilati luka dari kaki hingga kepalanya, itu belum mampu membayar semua hak suami.
Artinya itu adalah bahasa kiasan. Ditambah lagi itu lukanya mengeluarkan nanah, ya, itu belum mampu membayar, ya. Artinya ini penekanan kepada istri agar betul-betul menganggap besar suaminya, itu menganggap penting suaminya, meskipun dalam perhitungan manusia itu remeh suaminya, ya. Gajinya cuman kecil, kemudian mungkin dari fisiknya juga nggak bagus-bagus amat. Tapi seorang istri, ya, ketika tadi menjadikan suaminya ini betul-betul karena yang Allah berikan kepada dia di dunia ini, nganggap itu adalah betul-betul tempat untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka itu luar biasa, itu kunci rumah tangga yang harmonis, kan seperti itu. Ketika seorang istri nganggap penting, nganggap besar suaminya, sehingga dia kalau berbicara itu pakai bahasa sopan, ya. Kemudian selalu apa saja yang didahulukan, ya. Itu efek dari tadi, ketika seorang istri menganggap besar suaminya. Maka pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini, yang pertama adalah bahwa melayani dan membahagiakan suami adalah tugas utama seorang istri, ya. Jadi tugas utama seorang istri itu ya satu tok ini, bagaimana dia melayani dan membahagiakan suaminya. Dia akan bahagia di akhirat nanti, ya. Tentunya tadi itu harus saling menyabarkan, ya. Karena tidak ada seorang itu bebas dari kekurangan, mesti ada kekurangannya, ya. Tapi kalau dia bisa bersahabat dengan kekurangan tersebut, ya, mencari barokahnya, ya, maka dia akan betul-betul menjadi istri yang sangat barokah, ya. Kemudian Rasulullah SAW menjadikan tadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad, beliau berkata kepada seorang wanita sahabiat, "Fanduri aina anti minhu min zawjiki fa innama huwa jannatuki wa naruki." Ya, ya, hendaklah engkau memperhatikan bagaimana sikapmu kepada suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu, ya. Kalau engkau betul-betul menghormati dan melayani, membahagiakan suamimu, suamimu menjadi sebab surgamu. Namun sebaliknya, jika engkau meremehkan dia, menghinakan dia, menterlantarkan dia, tidak melayani, menyakiti hatinya, para malaikat mereka akan murka, ya, dan itu akan menjadi neraka bagi kamu, ya. Inilah kunci dalam Islam itu, ya. Jadi betul-betul seorang istri itu menyadari bahwa tugas utama seorang istri itu adalah melayani dan membahagiakan suaminya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW, Anas menuturkan, karena ashabu Rasulullah SAW idza zafu imra'atan ila zawjiha ya'murunaha bi khidmati zawj wa riayati haqqih wa tarbiyati auladi. Dan ini, ya, nilai-nilai tersebut, ya, itu betul-betul ditanamkan oleh para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in. Para sahabat itu kepada anak-anak mereka, wanita mereka, anak-anak perempuan mereka. Jadi ketika mereka mengantarkan anak mereka ke suaminya, itu pesan utamanya kepada putri-putri mereka itu adalah mereka memerintahkan bi khidmati zauj,
agar betul-betul melayani suaminya, wa riayati haqqi, menjaga hak-haknya, wa tarbiyati auladi, dan mendidik anak-anaknya. Ya, jadi menjadikan suami ini adalah pusat perhatian istri, sampai tadi apa yang dia mampu ya, untuk menjadikan suaminya kerasan dan yang lainnya harus dia lakukan. Jadi tidak menjadikan kecantikannya itu untuk orang lain, tapi khusus untuk suaminya. Makanya dalam hadis itu Rasulullah SAW memberikan ancaman kepada wanita ya, yang ketika berada di rumah itu dia cuek dengan suaminya, tidak berdandan, tapi ketika keluar dia betul-betul berdandan pakai wangi-wangian. Jadi Rasulullah SAW mengatakan ayyuma mra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah wa kullu ainin zaniyah, akhrajahu Tirmidzi. Wanita manapun yang dia pakai wewangian, mau keluar rumah pakai wewangian ya, kemudian lewat di depan orang-orang tujuannya agar mereka mencium bau wangi tersebut ya, maka fahiya zaniyah, maka dia sungguh telah berzina. Maksudnya berzina itu adalah zina, menjadikan zina mata orang yang melihatnya, artinya dia berdosa ya. Jadi dalam hadis ini pengen menekankan bahwa seorang istri itu harus mencurahkan segala kemampuannya untuk suaminya, segala kelebihannya, kelebihan dia bersoleh, kelebihan dia apa saja ya untuk suaminya tadi itu ya. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita peroleh dari hadis ini, bahwa seorang istri tidak boleh menerima tamu tanpa seizin suami. Jadi seorang istri tidak boleh menerima tamu tanpa seizin suami ya, kalau ada tamu ya di luar ya, temuin, nggak asal dimasukkan di dalam ya, walaupun perempuan. Cuma nanti ada pembahasannya nanti ya. Jadi dia sebagai statusnya sebagai penjaga rumah suaminya ya, meskipun itu aslinya rumah dia ya, karena suaminya numpang di rumah dia. Tapi seketika seorang sudah menjadi suami, dia istri, udah segala sesuatu perintah itu atas perintah suaminya ya. Jadi Rasulullah mengatakan ala ukhbirukum bi khairi ma yaknuzul mar'u ya, maka aku tunjukkan sebaik-baik simpanan seorang laki-laki. Beliau melanjutkan yaitu wanita salehah. Wanita salehah itu idza nadhara ilaiha sarrathu wa idza maraha ta'athu. Jika suaminya melihat maka istrinya itu membahagiakan suaminya, senang, artinya pandai berdandan ya. Wa idza maraha ta'athu, kalau suaminya memerintahkan maka dia langsung taat. Wa idza ghaba anha, ini yang kita maksud, ketika suaminya enggak ada di rumah maka hafidhathu, dia akan menjaga suaminya, fi nafsiha, menjaga diri dia dan menjaga harta suaminya ya. Artinya siapapun yang datang maka harus diperhatikan ya. Jadi Syekh Utsaimin di dalam menjelaskan hadis tersebut beliau mengatakan wa amma idkhalu ahadi baitihi bi ghairi idni fa dhahir fala yajuzu an tudkhila ahadan baitahu illa bi idni ya. Lakin al-idn fi idkhalil bait naw'an ya. Jadi tidak boleh seorang wanita masukkan orang ke dalam rumah suaminya kecuali atas izin suaminya ya. Cuman di sini izin itu ada dua macam. Yang pertama adalah idnul urf ya, izin kebiasaan, artinya secara keumuman itu sudah lumrah ya. Mungkin ada tetangga datang, oke, orang-orang di sekitar situ, tetangga keluarganya datang, maka sudah lumrah, gak usah izin ya, karena sudah lumrah ya. Yani jarabil urf mislu dukhulil imra'atil jiran wal qaribat
wasahibat wazamilat, ada kawan dia, kawan perempuan dia, kawan dekatnya maksudnya. Sebagaimana pernah Rasulullah SAW masuk ke rumah Aisyah, Rasulullah mendapati ada seorang wanita. Loh, kok ada orang wanita di situ? Ya. Maka Rasulullah bertanya, siapa dia? Maka Aisyah menjelaskan, dia itu wanita yang super hebat ibadahnya. Masya Allah, begini. Ya. Ibadah malamnya ini. Kata Rasulullah, ibadah macam apa itu, kata beliau. Ya. Kerjakan semampu kamu, nggak usah terlalu ngoyo. Ya. Demi Allah tidak akan bosan memberikan pahala kepada kamu sampai kamu sendiri bosan di dalam beramal. Artinya yang kita garis bawahi, pernah terjadi seperti itu. Rasulullah masuk, kemudian di rumah ada seorang wanita bareng Aisyah. Rasulullah tanya, hanya sekedar tanya. Artinya ini izin yang urf, secara kebiasaan, itu nggak ada masalah. Mungkin tetangga, ada kawan. Ya. Yang kedua, selama tidak ada hal-hal yang membahayakan, mungkin wanitanya ini ternyata tukang adu domba, itu yang ada perhatian khusus. Idnun lafzi, ya. Yang kedua adalah izin secara lafaz. Biayakula laha udkhuli man syi'ti wa la haraj alaiki illa man ra'aiti minhu madarrah fala tudkhili. Jadi suami berpesan kepada istrinya, bebas, ya, terserah kamu bisa mengizinkan orang masuk ke dalam rumahmu, maksudnya wanita loh, ya. Ya, kecuali wanita yang membawa bahaya atas keluarga kita. Ya, makanya beliau melanjutkan di sini. Ya, beliau melanjutkan wa fi hadza dalilun ala anna zawj yatahakkam fi baitihi ayyamna hatta ummazawjah. Seorang suami itu dia berhak, ya, dia menjadi pemimpin dan berhak mengatur siapa saja yang boleh masuk ke dalam rumahnya, ya, membatasi, ya. Karena ada orang-orang yang sifatnya itu merusak, sampai beliau katakan hatta ummuz zawjah, sampai ibunya istri. Terkadang suami boleh melarang memasukkannya ke dalam rumah kalau dia tahu bahwasanya ada kebiasaan jelek, suka mungkin ngerasa nih ngatur-ngatur atau apa, ya. Idsya ayamna hatta ukhta, atau saudarinya atau tetangga atau yang lain. Pokoknya suami yang berhak ngatur, jangan sampai, ya, suami itu menjadi seorang yang dayus, membiarkan kemungkaran ada di dalam rumahnya, membiarkan istrinya memasukkan orang laki-laki lain, ya. Jadi seorang suami harus perhatian, ini normal atau tidak normal. Ada, oh ini normal, masih batas normal. Tapi kalau menjadikan oh ini kok ada kebiasaan buruk istrinya kok begini, dia harus tegas, ya. Karena dia seorang qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa peroleh dari hadis ini, bahwa keluarga akan tentram manakala istri patuh terhadap suaminya dan menjadikannya sebagai kepala rumah tangga yang ditaati, ya. Ini kuncinya. Jadi keluarga itu akan tentram, harmonis manakala istri patuh terhadap suaminya dan menjadikannya sebagai kepala rumah tangga yang ditaati, ya. Dan Al-Quran sendiri mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, ya. Kaum laki-laki itu adalah qawamun, pemimpin bagi kaum wanita, bagi istri-istri mereka. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena Allah Subhanahu wa taala melebihkan yang lain di atas yang lainnya, melebihkan seseorang di atas yang lain, melebihkan suaminya atas istrinya. Jadi nggak boleh protes. Kenapa suaminya harus qawwam? Itu Allah yang ngatur. Suami itu harus di atas, istri yang harus taat.
Ya. Nah, dan ini kunci keharmonisan. Ya. Wa bima anfaqu min amwalihim, karena suami juga yang menafkahi istrinya, bertugas menafkahi istrinya, dia yang kerja macam-macam. Ya. Maka tugas seorang istri itu adalah tadi, apa kata suami, fasalihat qanitat, wanita yang salehah itu adalah qanitat, yang taat kepada suaminya, hafizat lil ghaibi, ya, yang selalu menjaga suaminya, ya, menjaga suaminya, nama suaminya dari orang lain. Jadi seorang istri itu nggak boleh dia kemudian menyebarkan aib suaminya, bahkan kepada orang tuanya sendiri. Ya. Setelah dia dinikahkan, tutup mulut. Ya. Karena semakin dia bercerita, semakin dia akan direndahkan. Ya. Semakin dia dihina, direndahkan. Beda kalau dia tutupi. Ya. Dia tutupi, dia ceritakan yang baik-baik, suaminya begini, maka orang tuanya akan senang, tentram, dan dia akan betul-betul menghormati suaminya tersebut. Bima hafizallah, ya, jadi menjaga suaminya ketika enggak ada, ya, baik menjaga dirinya maupun menjaga harta suaminya. Jadi ada dua kunci harmonis. Yang pertama adalah suami yang peridho, yang kedua adalah istri yang peminta maaf. Itu kunci utama. Jadi kalau suami itu, agar rumah tangga ini adalah rumah tangga yang harmonis, maka hendaklah menjadi suami yang peridho. Kekurangan istri, kan kadang suami itu kan dia bukan peridho, dia hanya menuntut. Ya, dia menuntut hak dia untuk dilayani, kewajibannya nggak pernah diperhatikan. Nggak ngasih nafkah tapi mintanya makan enak, harus begini, disiapkan begini. Dia tidak memberikan kewajibannya. Ya. Itu bukan suami yang bagus. Jadi suami yang bagus itu adalah berusaha dia memberikan keridhaan. Kalau istrinya ngerjakan kesalahan mungkin, maka dia berusaha mengingatkan dan meridho, ya, mencari alasan-alasan agar tadi istrinya ini agar tidak keluar dari dia kata-kata yang tadi mendoakan atau memaki istrinya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu istri yang peminta maaf, artinya menjadikan suaminya itu adalah orang yang super hebat, sehingga ketika dia itu ada kesalahan atau suaminya ada kemurkaan, maka dia yang paling awal, ya, untuk meminta maaf, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW. Silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, kita lanjutkan sebentar. Jadi ada kunci keharmonisan keluarga itu adalah yang pertama adalah suami yang peridho. Suami peridho itu adalah suami yang pandai mencari alasan untuk tidak murka kepada istrinya. Ketika istrinya ada kesalahan, mungkin lupa tidak memasakkan, mungkin lupa apa, nggak nyetrika. Ya, artinya ada hak-hak dia yang kurang diberikan. Ya, mungkin dia cari alasan, mungkin istri saya lagi sibuk ngurusi anak saya, istri saya lagi kurang enak badan, maka dia kemudian ya tadi mungkin masak sendiri atau apa. Ya. Jadi itu suami yang peridho. Suami peridho itu adalah suami yang tidak mudah murka kepada istrinya. Rasulullah katakan ayyuma imra'atin matat wa zawjuha haradin dakhalatil jannah, akhrajahu Tirmidzi. Ya, wanita mana saja yang meninggal dan suaminya itu ridho kepada dia. Ridho dia itu adalah puas dengan pelayanan istrinya. Ya. Senang dengan istrinya. Maka dakhalatil jannah, pasti masuk surga itu. Sedangkan yang kedua istri yang peminta maaf, ya, artinya betul-betul menjadikan suaminya ini adalah qawam, pemimpin. Ya. Rasulullah katakan nisa'ukum min ahlil jannah, wanita kalian, istri kalian yang ahlul jannah itu adalah yang wadud walud ma'ud ala zawjiha. Nah, ini yang kita garis bawahi. Allati idza ghadiba zawjuha, yaitu yang mana ketika suaminya marah, baik karena suaminya salah atau istrinya yang salah. Yang penting suaminya marah, pokoknya berubah wajahnya. Ja'at hatta tadha. Ya. Pokoknya suaminya marah. Kadang istri kan, saya nggak salah kok. Ngapain saya ini? Ya. Ini katakan, kamu mau jadi istri ahlul jannah atau tidak kan gitu. Kata Rasulullah katakan istri yang ahlul jannah, nisa'ukun min ahlul jannah itu adalah idza ghadiba zawjuha, ketika suaminya itu marah, maka dia cepat-cepat ya, jahat dia cepat-cepat datang meletakkan tangannya, menyerahkan tangannya ke suaminya. Silakan kamu pukul saya ya.
Saya tidak akan tidur sampai engkau ini ridha dengan aku, ya. Hatta tadha yadaha fi yadi zawjiha wa taqul la adzuqu ghamsan hatta tarda. Saya enggak akan tidur. Jadi mengakhiri setiap mau tidur, setiap malamnya itu dengan adegan gini, minta maaf kepada suaminya. Mungkin ada pelayanan yang kurang, ya. Ataupun tadi mungkin suaminya yang salah, tapi dia tahu diri, ya. Dia mengambil bawahnya, dia yang datang pertama kali minta maaf, ya. Nah, ini kunci keharmonisan keluarga. Kalau tidak ada ini, ya retak, jelas retaknya. Suami yang tadi tidak peridho, sering cari alasan atas kekurangan istrinya, ya, istrinya sudah bagus tapi kurang saja, ya, lebih mengedepankan haknya daripada, lebih menuntut haknya daripada mengerjakan kewajiban. Nah, itu menjadi pembuka itu keretakan keluarga. Atau sebaliknya, istri yang tadi yang tidak mau minta maaf, istri yang besar kepala, ya. Saya nggak salah kok, saya yang ini, menuntut sekolahnya. Nah, itu nggak akan ketemu. Tapi kalau tadi dari pihak suaminya harus peridho, dari pihak istrinya, dari yang bawah, yang pertama kali minta maaf. Nah, itu bisa insya Allah menjadi keluarga yang harmonis. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Hambal, dan selanjutnya sesi tanya jawab. Monggo ibu-ibu, monggo barangkali ada yang tanya. Oh iya, Kak Bik, monggo Kak Bik. Mik, tolong dikasih. Kak Bik. Den Ruri, apa takut toh? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat salah satu kisah Mutiah, bagaimana dengan Mutiah yang ketika itu mempersiapkan cambuk di rumahnya untuk menghukum dirinya ketika melakukan kesalahan, dan tidak membiarkan ketika ada tamu membawa anak laki-laki belum balik, tidak diperbolehkan masuk rumah karena belum mendapatkan izin dari suaminya. Kalau melihat masyarakat kita, Ustaz, ketika ada tamu membawa anak laki-laki itu cenderung dipersilakan masuk meskipun belum izin dari suaminya. Nah, bagaimana dengan masyarakat kita yang mengizinkan itu, Ustaz? Apakah itu juga termasuk penghalang nantinya masuk surga? Tolong penjelasannya, Ustaz. Iya. Jadi kalau anak yang belum balik, ya, itu maka masih belum terkena hukum, ya. Ketika ada yang melarang itu sebagai bentuk pendidikan saja, ya. Jadi kalau suami itu, ya, jadi kembali kepada tadi, kalau ada mungkin suaminya bilang nggak boleh, pokoknya kalau laki-laki nggak boleh masuk, itu apa kata suami, ya. Jadi bagaimana kalau uruf masyarakat, kebiasaan masyarakat itu nggak memandang biasa suami yang pegang komando kendali, dia taat kepada suaminya. Selama suaminya tadi tidak berpesan seperti itu, maka hukumnya bebas, ya. Makanya ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, ya, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, itu orang datang kepada Rasulullah membawa makanan, ya, untuk memberikan kepada Rasulullah. Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah membawa Anas bin Malik yang masih kecil, ya. Kata ibunya, ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa. Kata Ummu Sulaim, saya nggak punya apa-apa kecuali
anakku ini, biar dia khidmat di sini. Ya. Kenapa? Karena anak kalau masih kecil kan masih bebas. Ya, sehingga bebas masuk kemudian melayani dan tadi ya, bisa membantu Rasulullah SAW, dan Rasulullah bebas menyuruh. Ya. Artinya mengambil ibrah dari itu, maka nggak ada masalah. Ketika suami tadi secara keumuman nggak ada masalah, tapi ketika suami berpesan, ya, suami berpesan atau istrinya tadi seperti tadi menjaga kehati-hatian, siapa tahu suami saya nggak mengizinkan, maka bagus itu. Ya. Yang perlu digarisbawahi itu adalah tadi bagaimana seorang istri itu menganggap besar suaminya. Ya. Kan kadang suami istri itu kan menganggap remeh suaminya tuh, itu yang jadi masalah. Ya. Jadi kalau anak di bawah umur masih belum kena hukum, masih bebas, ya, belum balik maksudnya itu, ya, bebas masuk dan ini, ya. Kecuali kalau tadi betul-betul menjaga, ya nggak ada masalah, hak dia, ya, hak seorang suami tadi itu, dan istri siap melaksanakan kan gitu. Ya. Seperti kisah tadi, siapa? Kisah Ali bin Abi Thalib Abu Turab, ya. Jadi Rasulullah SAW berpesan ketika melihat Ali kok tidur di ini, oh berarti ada masalah, ini pelayanannya kurang atau apa istrinya. Ya, maka dia datang kepada Fatimah, kamu datang ke si fulana karena dia min ahlul jannah. Dia datang ke sana belajar. Tanya fulana ini, kemudian saya nggak ada kelebihan apa-apa, hanya saja ya, karena tingkat tingginya taatnya dia kepada suaminya itu, hanya saja saya ini ketika suami saya mau pulang, saya betul-betul menyiapkan diri saya, menyiapkan masakan. Ya. Setelah datang maka saya hidangkan, saya tungguin di situ makan. Kemudian saya menyiapkan tadi ada kalau dahulu kan cambuk itu sudah biasa, kalau sekarang cambuk kan menakutkan. Mungkin kayu kecil atau apa untuk ini sebagai simbol saja, ya, maaf, untuk minta maaf, minta keridhaan, intinya minta keridhaan agar suami ini ridho kepada istrinya, ya itu. Ya, ini ada pertanyaan dari ibu-ibu, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Pertanyaan pertama, apakah Allah akan cemburu jika kita sebagai seorang istri itu terlalu mencintai suami? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, jika suami melarang kita untuk pergi kajian tapi kita tetap berangkat, apakah kita itu berdosa? Karena apa? Ada alasan. Ini suaminya mempunyai alasan. Alasan yang pertama, karena ketika menghadiri khawatir ada kesombongan dalam diri istri jika istri tersebut mendapatkan ilmu. Kemudian yang kedua, boleh menghadiri kajian asal yang mengisi itu ustadzah, bukan ustadz. Mungkin cemburu, Ustaz, paling. Ya, apakah Allah itu cemburu ketika istri itu sangat mencintai suaminya? Justru Allah memerintahkan agar istri itu mencintai suaminya, ya. Dan cinta itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita minta itu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang menjadikan cinta datang dan pergi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang seorang memupuk cinta 10 tahun hanya karena sesuatu yang remeh, pergi cinta itu, kemudian bercerai dan yang lainnya, ya. Jadi Allah yang memerintahkan agar istri itu mencintai suaminya, ya. Kalau berlebihan jadi gila suami sehingga lupa zikir, itu yang dilarang kan gitu. Berlebihan cinta sama Allah.
Artinya segala sesuatu itu harus ditata dengan syariat. Batasan-batasannya mana. Terlalu cinta suami sehingga mengalahkan perintah Allah. Suaminya nyuruh kamu jangan sholat, dia nurut nggak sholat, dan itu kan keliru. Ya. Jadi patokannya itu adalah tadi kan terkadang orang kan terlalu baca atau percintaan sehingga nggak jelas, melambung tinggi terus nggak jelas. Jadi yang kemudian yang kedua, bagaimana ketika suami melarang istrinya taklim? Ya, istri itu, wanita itu pandai merayu. Hendaklah dia memanfaatkan rayuannya untuk kebaikan, kan gitu. Ya, jangan terkadang dijawab ya nggak boleh, ya udah nggak boleh, enggak. Ya harus ini. Ketika suami itu nggak tepat di dalam bersikap. Nah, istri yang pintar itu adalah istri yang tadi bisa memanfaatkan keahliannya untuk kebaikan. Nah, gimana caranya? Sehingga suaminya itu ridho. Ya. Meskipun aslinya itu tugas suami untuk ngajari istrinya, tapi kadang ada suami yang kurang pas. Makanya tadi Ummu Sulaim itu wanita yang paling cerdas, ibunya Anas bin Malik itu. Biasanya wanita itu apa kata suami, dia ini suaminya masih musyrik, dia beriman duluan, terus membujuk suaminya agar ikut beriman, tapi nggak sampai beriman sudah meninggal. Ya. Kemudian saya menikah dengan Abu Thalha. Abu Thalha ketika punya anak itu dan anaknya sakit, maka tadi ya ketika Abu Thalha datang, yang pertama kali dia kerjakan itu nyiapkan masakan, nyiapkan diri untuk suaminya. Masih anaknya sakit itu, bahkan meninggal, sudah meninggal. Ini anak yang paling disayangi Abu Thalha, dirawat betul. Tapi meninggal biar menjaga hati suaminya tidak stres, tidak terkejut. Suaminya datang, dia masakan, dia layani, bahkan hubungan suami istri dulu. Baru diberitahu pakai mukadimah gini, bagaimana pendapatmu kalau ada tetangga itu, ada orang itu dikasih pinjaman tetangga, terus tetangganya pengen minta kembali barangnya, tapi dia nggak mau. Dia bilang nggak benar itu. Ya, baru kemudian dia masuk kepada pembahasan anak yang paling kamu cintai, ya, itu ternyata sudah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kemudian marah-marahnya nggak terima, maksudnya itu. Kenapa nggak kamu beritahu dulu anak saya, baru kamu malah kamu ngasih saya makan, ngajak hubungan suami istri, baru kamu beritahu anak saya. Terus pergi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana istri saya ini? Ya, kok kejadian sebesar itu kok nggak langsung saya diberitahu, malah begini-begini. Kata Rasulullah, Barakallah, semoga Allah memberkahi hubungan kalian semalam itu. Dan ternyata dari hubungan itu melahirkan anak yang turunannya itu hafid semua, para penghafal Quran, para imam. Ya, itu istri yang super ini. Jadi Rasulullah SAW memang berpesan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jadi meskipun wanita itu dianjurkan untuk di rumahnya, ya, karena tugasnya banyak, ngerawat anak macam-macam, ya. Meskipun sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 kali lipat daripada sholat di tempat yang lain, tapi Rasulullah memerintahkan untuk tempat sholat yang terbagus bagi wanita itu di rumahnya adalah di Masjid Nabawi. Cuman Rasul berpesan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Kalau istri kamu itu pengen ke masjid, idza sta'danat ahadukum imra'atu ilal masjid fala yamna'ha. Jika istri kalian, salah seorang dari kalian istrinya itu izin pergi ke masjid, jangan larang. Nah, meskipun dianjurkan di rumah, tapi kalau dia pengen ke masjid, mungkin pengen ketemu ini, pengen dapatkan kajian dan yang lain, dan tugasnya sudah selesai,
maka jangan dilarang. Dalam hadis yang lain, la tamna'u ima Allah masajidallah, jangan larang kaum wanita untuk datang ke masjid. Ya. Jadi seorang suami ketika melarang, ya tadi, ya, pada hakikatnya taat suami, ya bagus. Tapi ketika kita mendapati suami kita itu kurang tepat, maka istri itu, wanita itu harus memanfaatkan keahliannya untuk merayu. Kalau itu adalah suatu kebaikan, ginilah ya gimana caranya lah agar diizinkan mendapatkan ilmu. Kecuali kalau suaminya siap untuk ngajari, sudah diajari suami. Tapi istri, kalau suaminya nggak mau ngajari, terus ini itu, nah itu sedang berada dalam sesuatu yang nggak tepat sikap. Ya, istri itu yang berusaha untuk meluruskan dengan cara yang lembut. Pertama mungkin dilarang, ya udah nggak apa-apa. Tapi terus masukkan kanan kiri, lama-lama insya Allah. Nah, itulah istri yang baik seperti Ummu Sulaim tadi. Ya, jadi ketika suaminya tidak mau beriman, dia beriman duluan dan merayu, selalu mengajak suaminya untuk beriman. Ya. Nah, itu yang patut dicontoh, cara-cara seperti itu. Ya. Tapi seandainya Ustaz, suaminya tadi tetap tidak mengizinkan untuk ikut hadir di majelis itu, apakah berdosanya tadi ini masih kena Ustaz? Atau seperti tadi yang antum katakan bahwa itu ceritakan ketika hadir di masjid itu, ketika sudah selesai semua urusan di rumah, ya izinkan aja, atau seperti itu, gimana Ustaz? Dosanya tadi Ustaz? Ya, kalau suaminya melarang dia taat. Suaminya berarti dosa melarang, dia bukan masalah pembahasan, jangan pakai dosa-dosa dulu. Enggak, maksud saya itu pertanyaannya di sini ini itu Ustaz. Ya jangan terjebak dengan pertanyaan toh. Iya. Kalau dia kaku melarang, ya wes saya taat. Tapi dia kemudian memanfaatkan keahliannya. Dia minta beli baju aja berhasil kok, apalagi merayu suaminya untuk akhirat. Artinya pertama dia tak seperti itu, ya. Terus ngasih masukan, ngelarang, pelan-pelan insya Allah bisa. Ini pertama ketika ini ya ada mendengarkan live, lihat live gitu, siaran, terus ngasih masukan terus. Ya. Jadi wanita itu adalah makhluk yang punya 1000 cara untuk mendapatkan keinginannya. Dia manfaatkan untuk maksudnya itu seandainya endingnya tetap sampai detik ini umpamanya, walaupun sudah istrinya sudah merayu sampai detik ini, seandainya suaminya itu tidak mengizinkan dan ini kembali kepada tadi mosok tetap dosa gitu. Taat kepada suami. Berarti lebih baik tidak hadir. Pertama, tapi itu jawaban proses. Taat pada suami dan berproses berusaha untuk ngajak suami. Terkadang pertama, tapi ternyata selama kelamaan suaminya itu menjadi orang terdepan, kadang seperti itu toh. Perlu proses, ya. Jadi jangan kemudian taat suami abadan nggak pernah ikut taklim, itu keliru. Bagaimana dia berusaha untuk memoles suaminya. Artinya tadi itu loh, saling memberi nasihat, saling ngasih masukan ketika ini keliru, bagaimana cara meluruskannya, ya kayak cara ini, ganti suaminya seperti itu terus. Nah. Ya, mudah-mudahan ya para suami bisa legowo ya ketika istrinya mau ikut kajian, karena terkadang kita seorang suami itu ya kurang bisa memberikan nasihat. Mungkin dengan menghadiri majelis taklim itu bisa terbuka, ya nasihat-nasihat dari ustadz itu bisa diterima oleh istri kita. Semoga sekali lagi rumah tangga kita bisa menjadi keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah. Amin, Allahumma amin. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.